Harusnya ya, kamu sebagai junior dari kita itu, kamu menghargai kita. Bukan kayak gitu caranya. Kamu lihat mobil ini, ha? Kamu itu nggak pantas untuk naikin mobil ini, dengar nggak? Ha? Ngapain dah? Tiduran mau pingsan. Masih bernafas. Mbak, Sebentar ya. ada apa mbak? Saya kira mbak tiduran di pinggir jalan. Mbak pingsan. Perut saya sakit banget. Alhamdulillah. Akhirnya aku udah dapat seminggu kerja di sini. Dan aku betah banget, walaupun gak semua orang di kantor ini baik. Tapi atasannya enak. Jadi aku gak ada beban buat kerja di sini karena job desk aku juga jelas, kerjaan aku juga jelas, dan gaji aku juga jelas. Semoga aja seterusnya bisa seperti ini. Tapi aku harus usul nih kalau kantornya butuh renovasi. Pak Gita. Gas? Hidung kamu kenapa? Oh, kemarin habis digigit tawon, Pak. Oh. Saya bersihin kantor itu, Pak. Soalnya kan saya baru seminggu kerja di sini, jadi saya nggak tahu siapa tukang bersihnya di sini, Pak. Jadi Lain kali hati-hati, Gas. Iya, Pak. Saya terpaksa bersihin sendiri. Ini rumput-rumput juga masih banyak yang belum bersihkan, Pak. Iya, ini rumput-rumput masih belum dibersihkan. Kamu tinggal nyuruh OB di sini aja. Ya, Pak, saya kan masih belum kenal. Saya juga gak enak, Pak, buat nyuruh kalau misalkan saya gak kenal. Ya, Pak, kita tahu sendiri kan, saya masih baru di sini, Pak. Kalau misalkan udah agak lama, mungkin nanti saya bisa lah buat kita tolong sama OB yang kerja di sini, tukang bersih kerja di sini. Tumben, Pak, ke ruangan saya. Ada apa, Pak? Jadi gini, Gas. Aku ada tugas buat kamu. Kamu jemput seseorang. Nanti lokasinya aku Sherlock. Kamu bawa mobil kantor aja itu. Mobilnya ada di sana. Mobil Pajero itu, Pak. Iya, kamu bawa mobil itu aja. Soalnya orang itu mau meeting di kantor ini. Bentar lagi, Pak. Iya. Ya udah, Pak. Kalau begitu saya siap buat jemput orang itu, Pak. Tapi nomor HP-nya sudah dikirim, Pak, ke... Ini nomor HP-nya aku kirim ke nomor kamu ya. Ya, Pak, saya biar enak jemputnya. Tuh, udah masuk. Kamu tinggal jalan aja. Oh, jangan telat, Gas. Soalnya sebentar lagi meeting cuma nungguin orang itu aja. Sebentar, Pak Romi. Itu ngapain ya karyawan baru ngobrol sama Pak Gita? Oh iya. Kayak so akrab banget deh. Padahal kan dia tuh junior kita ya. Kita kan senior. Biasalah, dia kan baru masuk ke kantor ini. Yang jelas dia masih cari muka lah sama Pak Gita. Nggak bisa dibiarin dong. Udahlah, kamu tenang aja. Sebentar lagi kalau udah nggak ada yang namanya Pak Gita itu, kita samperin dia, kita kasih pelajaran dia supaya dia itu nggak cari muka terus sama Pak Gita. Iya, bisa-bisanya ya. Dia kan baru seminggu ya kerja di sini udah mau cari muka aja. Padahal kita ya yang udah bertahun-tahun kerja sama Pak Gita, nggak pernah lo cari muka sama Pak Gita. Maka dari itu, jabatan kita kalau semisal dia itu terus deket sama Pak Gita, jabatan kita itu bakalan menjadi taruhannya. Bahaya banget. Dan semua pekerjaan yang di-handle oleh kita bakalan diambil sama dia. Kalau dia terus-terusan dibiarin seperti itu. Nggak bisa kayak gitu dong, Pak Romi. Kita yang udah kerja bertahun-tahun nggak dapat apa-apa. Jabatan kita masih segini-segini aja, nggak pernah naik. Bisa jadi aja Bu Rosita ya. Sekarang orang kalau sudah suka sama orang, dia itu bakalan memberi apa saja yang dia miliki. Oh, paham. Jadi karyawan baru itu pengen jabatannya di atas kita. Jelas seperti itu. Karena dia kan ya dia di sini itu kan cuman sok pintar dan sok cerdas, sok tahu, tapi otaknya itu nol.
Ya udah gini aja Pak Romi. Gimana kalau kita nanti buat mainan aja sih? Siapa? Bagas itu kan? Udah tenang aja. Sebentar lagi kita bakalan bikin dia itu sengsara dan dia Kalau itu nggak bakalan. perlu kita buat dia nggak betah kerja di sini. Nah ini nih, ini yang saya suka sama Bu Rosita nih. Semangat dong. Kalau cuman ngusir curut seperti itu gampang kan buat kita. Hah? Ya harus ada Pak Romi sih, kalau saya sendiri nggak bisa. Udah tenang aja. Mulai kemarin-kemarin yang memecat karyawan di sini kan aku. Tugasnya yang memecat karyawan kan aku. Iya ya, Kamu tenang aja. Ada backup di sini. ada gunanya. Aku punya partner kerja seperti Pak Romi, jadi bisa diandelin. Oh, jadi kamu manfaatin aku. Bukan gitu Pak Romi. Aku Jadi, bisa pecat kamu juga sekarang juga loh. ya, kok bisa saya mau dipecat? Iya, karena kamu sudah memanfaatin aku nih. Kalau Pak Romi pecat saya, terus gimana nanti masalah yang korupsi kemarin? Kita bagi dua loh. Iya, kalau masalah itu kan sudah dibagi rata kan. Ya, kan nanti kalau misal ada apa-apa, siapa yang mau backup? Iya, aku bisa ngatasin Nggak sendiri. bisa dong. Apa-apa itu kan terserah saya. Ya Badan udah deh. keuangan kan saya pegang. Ya udah, nggak usah ngungkit-ngungkit masalah itu sudah kelar ya. Ya udah, Nggak makanya bakalan mungkin. Gini. Kita harus saling menguntungkan ya sekarang ya. Pokoknya aku nggak mau karyawan baru itu terus deketin Pak Gita, apalagi cari muka sama Pak Gita. Oh ya, satu lagi. Kamu nanti kalau semisal ketemu sama orang penting itu, kamu bisa naik jabatan. Oh, kalau Soalnya nanti itu ada pembukaan kantor baru. kalau saya manut aja Pak, saya dikasih kerjaan di sini juga udah berterima kasih Pak. Nanti kalau soal jabatan masih belakangan aja Pak. Ya soalnya guys, kan nanti kalau misal kamu naik jabatan, otomatis gaji kamu juga bakalan naik. Ya mungkin bisa menopang kehidupan kamu. Ya sebelumnya saya terima kasih sama Pak Gita karena Pak Gita udah banyak membantu saya. Ya udah kalau gitu, saya balik ke ruangan saya dulu ya. Siap Pak. Yaudah. Baru dapat seminggu kamu kenal sama orang penting dan mau naikin jabatan lagi. Daripada aku telat, mending aku langsung ke mobil aja biar cepet kelar urusannya. Mau kemana? Hah? Kok pakai mobil kantor? Oh, jangan bilang kalau kamu mau pakai mobil kantor untuk jemput perempuan. Saya berangkat dulu Pak. Aku itu ngomong, kalau ada senior kamu ngomong, kamu itu harus jawab. Saya ada tugas dari Pak Gita, Pak Romi. Tugas? Tugas apa ya? Kok kita berdua nggak tahu? Terus kamu barusan lagi ngomongin apa? Hah? Kamu jangan pernah berani-berani untuk cari muka kepada Pak Gita. Saya gak cari muka Pak. Saya kan baru seminggu kerja di sini. Jadi saya ditugaskan buat ngejemput siapa ya tadi? Oh, itu alasan kamu aja ya? Atau kamu buka omongan aja kayak gitu? Soalnya ya, kita yang sebagai senior nggak pernah lo disuruh-suruh Pak Gita buat menjemput siapapun yang ada di kantor sini. Tuh kan, dong kamu. Dia itu disuruh jemput aja, dia itu sampai lupa. Ah, Hah? bisa Ya, Pak, jadi kalau ini begitu alasan. Kamu bisa menghargai kita nggak sih sebagai senior di sini? Harusnya ya, kamu sebagai junior dari kita itu, kamu menghargai kita. Bukan kayak gitu caranya. Kamu lihat mobil ini, hah? Kamu itu nggak pantas untuk naikin mobil ini, dengar nggak? Hah? Tapi kan saya dapat tugas Pak. Oh, saya disuruh jemput orang penting. Katanya lagi mau meeting Pak. Kamu itu memang mendapat tugas dari Pak Gita. Tapi bisa kan pakai mobil yang lain? Hah? Mobil ini bakalan aku pakai sebentar lagi. Dengar nggak? Tapi saya Nggak usah tapi ya. Kamu pakai mobil yang lain. Kalau nggak, kamu jalan kaki. Yang Nah, disuruh jemput kamu orang nggak penting juga kan? Hah? iya, betul. Punya duit kan? Ya udah, pakai angkutan umum aja. Ngapain mau bawa mobil dari kantor? Apalagi ini mobil kantor. Sekarang kita berdua ini ada hal yang lebih penting dari cuman jemput orang yang nggak jelas. Kita itu mau bertemu sama klien penting, ya. Yang tentunya bakalan menguntungkan kepada kantor ini. Dengar nggak sih? Diam aja dari tadi. Punya mulut tuh dipakai. denger Bu. Tapi Kamu mulai tadi aku tampar tapi kamu.
Tapi Saya- apa sih? Saya disuruh jalan kaki buat jemput orang itu. Iya, ya iyalah, punya kaki kan. Masih kuat kan jalan? Ya udah, jalan kaki aja. Gak usah manja. Tapi ini kan perintah dari Pak Gita, Bu. Perintah dari Pak Gita belum tentu itu perintah yang baik, ya. Udahlah, Ya aku udah, itu kalau begitu saya mau laporan sama Pak Gita ya, Bu. Ya ngapain mau laporan? udah mending kamu jalan kaki aja, ya. Kita berdua nyuruh kamu jalan kaki, ya jalan kaki. Gak usah pakai mobil yang ada di kantor ini. Dan inget ya, jangan sampai Pak Gita itu tahu. Kamu udah cari muka, mau bermuka dua juga. Pokoknya kalau sampai Pak Gita tahu, kamu bakal tahu akibatnya. Atau kalau enggak kamu naik aja deh. Sepeda motor kamu tuh yang butut tuh. Lebih pantas naik itu deh. Kayaknya daripada naik mobil ini. Tapi saya lihat tempatnya deket kok, Pak. Biar nggak apa-apa, saya jalan kaki aja. Kalau begitu. Bagus. Dan saya mau ikutin perintah dari Pak Romi sama Bu Rosita. Karena Pak Romi sama Bu Rosita kan lebih duluan kerja di sini daripada saya. Jadi mungkin saya nggak tahu aturan di sini. Pak, Bu, maaf ya. Bagus. Gitu dong. Daripada kamu dipecat dari kantor ini, Jangan dong, Pak. bagus. Tapi masa Pak Romi sama Bu Rosita punya wewenang buat mencat saya, Pak? Oh, berarti kamu mikir aku itu nggak bisa mecat kamu? Dia nggak tahu kamu siapa, Pak Romi. Ya salah junior. Ya, saya junior, Pak. Tapi belum tentu kerjaan saya kan nggak bagus, Pak. Saya baru seminggu di sini, Pak. Tapi katanya udah mau dinaikin jabatan, kata Pak Git. Maksud saya, Kenapa mau naik jabatan? enggak, Bu. Maksud saya, katanya jabatan saya udah tinggi. Jadi enaklah buat membantu perekonomian kehidupan saya, Pak. Jabatan tinggi apa sih? Kamu itu cuma staf karyawan biasa, ya? Gak usah sok-sokan, kamu itu bakalan sebentar lagi bakalan naik jabatan. Ya udah kayak gini aja deh. Langsung aja berangkat. Ini udah jam berapa? Kerja Satu. kok lelet. Hal lagi untuk kamu. Ingat baik-baik. Jangan pernah cari muka sama Pak Gita kalau hidup kamu nggak mau sengsara. Permisi, Pak. Tuh kan? Cuma ngurusin tikus kayak itu doang, gampang kok. Pinter banget. Iyalah, aku itu mempunyai wewenang banget di kantor ini. Sebentar. Belum sampai di sini aja loh. Terus? Kita harus nemuin Pak Gita. Kita kasih tahu Pak Gita kalau Pak Bagas itu iya jemput siapa sih tadi? Nggak tahu. Ya itulah pokoknya. Nggak pakai mobil kantor. Dia jalan kaki. Berarti kan dia tidak mengikuti amanah dari Pak Gita. Kita laporin aja. Betul nih. Tumben kamu pintar. Ya aku kan emang pintar dari dulu, gimana sih? Kamu nggak peka ya kalau aku pintar? Tapi iya sih, kadang ada onnya juga sih. Kok gitu ya? Ya udah deh, mending kita ke Pak Gita aja langsung kita laporin si Pak Gas tuh. Aku udah gak kuat banget nih. Aku jalan dari hotel buat menuju kantor, kayaknya dari tadi gak sampai-sampai deh. Aduh. Mana juga semalam aku buru-buru, aku kecapean di perjalanan. Handphone aku lowbat. Tadi pagi juga gak sempet sarapan lagi. Bentar deh, aku istirahat dulu deh. Aduh, aku udah mulai gak kuat nih kayaknya. Kayaknya lambungku kumat deh. Au. Ini Pak Gita emang gak beres kayaknya deh. Pak Gita bilang jam 7 orang yang bakal jemput aku udah bakal datang. Ini sampai saat ini nggak ada tuh orang yang buat ngejemput aku datang. Atau jangan-jangan Pak Gita lupa kali ya. Aduh, aku sakit banget. Gini nih, kalau punya sakit lambung, terus telat makan, tadi aku nggak sempat breakfast, bisa kayak gini. Atau aku coba cari tempat biar bisa charge handphone dulu aja kali ya. Ini salah aku juga sih, semalam aku kecapean, aku langsung tidur di hotel dan aku nggak sempet charge handphone. Aduh, aku coba duduk sini dulu aja deh. Aduh, aku nggak kuat banget, sakit banget. Aduh.
Udah capek banget. Kenapa aku jadi apes begini sih? Baru aja dapat kabar baik dari Pak Gita. Tapi malah dapat kabar buruk sekarang dari Pak Romi sama Bu Rosita. Mereka berdua selama aku seminggu kerja di sini memang gak pernah baik, gak ada baik-baiknya. Apa sih yang diirikan dari aku? Hawan baru masuk, jabatan juga tinggi dia, kerja juga lama dia, gaji juga lebih banyak dia. Tapi kenapa ya? Bu Rosita sama Pak Romi begitu sama aku. Duh, mana orang penting lagi yang mau dijemput aku dan harus jalan kaki. Dari tadi nyari taksi juga nggak ada. Gimana ya aku buat laporan sama Pak Gita ntar lagi? Aku pusing banget. Atau ini menjadi akhir dari aku kerja di kantor itu gara-gara aku nggak bisa jemput bos yang dibilang Pak Gita. Aku ngapain orang tiduran di situ? Dia tiduran apa pingsan sih? Coba deh, mending aku samperin aja. Ngapain sih tiduran di pinggir jalan? Ngapain dah? Tiduran apa pingsan? Masih bernapas, Mbak. Mbak ngapain tiduran di sini? Udah, berdiri dulu. Mbak lagi tiduran. Aduh, bentar deh. Ada apa, Mbak? Saya kira Mbak tiduran di pinggir jalan. Mbak pingsan. Perut saya sakit banget. Permisi. Udah. Berdiri atau mau duduk dulu? Aduh, kayaknya duduk dulu deh, Mas. Ya udah, Mbak duduk dulu. Pantesan saya barusan ngeliat Mbak dari arah sana. Saya kira Mbak tiduran, ternyata Mbak pingsan. Gini deh Mbak, nih saya bawa minyak kayu putih karena saya biasanya suka ini. Coba deh, siapa tahu bisa ngegerin. Makasih ya. Mbak sakit perut. Tahu kenapa? Maaf Mas, siapa ya? Oh kenalin, nama saya Bagas Mbak. Saya kerja di kantor dekat sini. Ini saya lagi mau jemput bos, tapi saya harus jalan kaki karena dimarahi atasan dan gak sengaja saya ngeliat Mbak buat duduk di sini. Mbak butuh bantuan nggak? Boleh bantu saya untuk berdiri nggak? Boleh. Au. Masih bisa berdiri nggak Mbak? Masih bisa. Saya tadi kenapa ya? Oh, saya kan jalan kaki barusan. Terus nggak sengaja ngeliat Mbak tiduran di sini. Saya kira tiduran, ternyata pingsan. Mbak mau kemana Mbak? Saya kok kayaknya asing banget ngeliat Mbak di sini. Sebenarnya saya lagi ada kepentingan. Saya nggak tahu daerah sini. Mungkin Gini saya aja. tadi pingsan gara-gara lambung saya kumat, Mas. Oh, Mbak punya penyakit lambung. Saya Gini nggak aja bisa deh. telat makan. Gini aja, sekarang kalau memang Mbak mau makan, di kantor saya tuh ada kantin yang murah. Mbak ikut saya aja. Sebenarnya saya ditugasin buat jemput bos. Tapi harusnya saya pakai mobil. Tapi sama rekan kerja saya, karena dia bermusuhan sama saya, akhirnya saya cuma disuruh jalan kaki. Ya mungkin mereka pengen saya dipecat di kantor. Tapi gak apa-apa lah. Meskipun saya dipecat di kantor, tapi yang penting saya bisa nolongin Mbak dulu. Pesan saya gampang, lagian saya jalan kaki gak mungkin buat jemput bos itu. Tapi nggak apa-apa, Mas mau bantu saya. Ya gak apa-apa Mbak. Lagian saya gak mungkin juga jalan kaki buat jemput bos. Soalnya tempatnya agak jauh. Yaudah balik kantor saya aja. Sekalian saya mau laporan sama atasan saya. Kalau misalkan saya gak bisa buat nemuin bos yang diperintah sama atasan saya. Ya resikonya dipecat, tapi gak apa-apa. Nanti Mbak tunggu di kantin aja. Oke? Makasih Nanti ya, Mas. saya balik kantin, terus antar Mbak pulang. Makasih banyak karena saya nggak tahu daerah sini. Mungkin satu-satunya orang yang mau bantu saya cuma Mas, karena dari tadi nggak ada yang bisa saya mintain tolong. Di sini juga sepi Mbak, jalanan. Di sini juga rawan, ada perampokan. Saya juga boleh numpang
charge handphone nggak? Handphone saya low bat. Oh, boleh dikatain nanti Mbak. Kalau di kantor saya gak enak. Saya baru semingguan soalnya kerja di situ. Orang-orangnya ada yang baik dan ada yang nggak baik juga. Ada 2 orang. Namanya Pak Romi sama Bu Rosita. Nih harusnya kalau saya bawa mobil, saya harusnya udah bareng sama bos dan bisa nolongin Mbak pakai mobil. Tapi nggak sekarang apa-apa. cuman bisa nolongin Mbak jalan kaki. Saya mau ke suatu tempat. Mungkin nanti kalau handphone saya udah nyala, saya bisa tunjukin alamat Oh. sama Mas. Iya Mbak. Nanti sekalian deh saya anterin Mbak. Tapi ngomong-ngomong nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Oh, nama Mbak Sinta. Boleh minta tolong anterin sekarang nggak? Oh, boleh Mbak, harus makan dulu ya. Sudah. Saya permisi ya Mbak. Maaf, bukan bermaksud kurang ajar. Nggak Tapi- apa-apa, santai aja. Kalau Mbak gak saya giniin, nanti Mbak pingsan lagi. Ya udah, makasih ya. Tapi agak jauh dikit, gak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa Mas. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak Gita. Pagi. Pak kita nggak ada kegiatan di kantor. Nggak ada sih. Gini Pak, saya barusan mendengar Pak Bagas itu nelpon seorang perempuan. Dia itu mau ketemuan sama perempuan Pak. Dan dia itu mau membawa mobil kantor ini Pak. Sama saya nggak boleh Pak. Katanya saya dengar. Gini ya. Bagas itu disuruh aku buat jemput atasan aku. Nah, apalagi si Bagas itu dapat tugas dari Pak Gita. Terus dia seenaknya mau jemput perempuannya dengan membawa mobil kantor, Pak. Pak, seharusnya Kamu kalau yakin? Yakin Pak, saya saksinya. Tadi saya melihat Pak Bagas memang mau pakai mobil kantor. Tapi berhubung saya tahu sama Pak Romi kalau dia itu mau jemput pacarnya, ya nggak kita bolehkan. Ya jadi alhasil Pak Bagas sekarang itu jalan kaki. lagian Pak Gita kalau untuk menjemput orang penting itu kan Pak Gita bisa nyuruh saya Pak daripada nyuruh si Bagas. Dia itu kan masih junior di sini Pak, otaknya juga nggak terlalu cerdas Pak. Lebih baik saya yang jemput Pak. Kalau memang ini beneran terjadi, Bagas terancam untuk dipecat. Aduh, kayaknya iya sih Setuju Pak. banget Pak kalau si Bagas itu dipecat dari kantor ini. Lagian si Bagas itu nggak pernah memajukan kantor ini Pak. Beda kalau saya sama Bu Rosita. Iya, kerjanya juga nggak becus Pak. Saya tahu sendiri Pak, dari tadi dia main handphone terus. Soalnya kan dia karyawan baru di sini, jadi ya dia nggak harus kayak gitu dong. Kalau emang dia disuruh aku buat jemput seseorang, ya nggak perlu jemput pacarnya juga kan? Iya, dia Nah, maka dari itu Pak, kita itu tidak membolehkan dia itu membawa mobil dari kantor ini Pak. Kalau semisal dia itu bawa mobil dari kantor ini, mau jadi apa kantor ini Pak? Reputasi kantor ini bisa jelek Pak, karena dia itu sudah membawa perempuan tanpa sepengetahuan Pak Gita Pak. Dia sekarang udah kemana? Jalan kaki. Iya, saya suruh jalan kaki Pak. Lagian Pak Gita juga yang mungkin terlalu percaya sama junior yang ada di sini Pak. iya Pak. Padahal Terus sebentar lagi itu bakalan ada meeting dan Bagas itu mau menjemput CEO kantor ini. si CEO, Iya. dia tadi bilang bukan CEO ya yang mau dijemput ya Pak Romi. Dia lupa. Iya, dia bilangnya nggak tahu mau jemput siapa Halo. gitu Pak. Orang itu penting banget. Dia pemilik kantor ini dan juga ada cabang lagi. Pak, Ada kantor cabang baru maksudnya. Oh gitu. Ya orang penting juga orang kaya. Harusnya Pak Gita itu nyuruh kami berdua loh Pak, daripada nyuruh junior yang masih nggak tahu apa-apa. Kalau kita berdua selaku senior di sini kan sudah mengerti. Padahal aku bilang tadi sama Bagas kalau semisal Bagas itu kerjanya baik, aku bakalan naikin jabatan untuk dia. Pak Gita seharusnya mikir 2 kali dan kantor ini seharusnya mikir 2 kali. Kalau orang seperti dia dinaikkan jabatan, dia itu bisa tambah menjadi dengan kantor ini Pak. Karena aku kira Rom, dia itu orangnya jujur dan juga disiplin dan juga baik. Pak, saya ngerti modelan orang seperti dia Pak. Dia itu bermuka 2 Pak. Dia itu penjilat Pak. Betul, betul banget itu Pak. Kita nggak bisa terlalu percaya sama Pak Bagas, soalnya kan dia juga masih karyawan baru, itu pun dia masih 1 minggu loh kerja di sini Pak. Beda dengan kita yang sudah bertahun-tahun. Lagian Pak, sekarang ini masih belum terlanjur bertemu kan Pak sama si itu Pak. Mending Pak Gita telepon aja si Bagas, suruh balik biar saya aja yang jemput Udah Pak. gini Rom, kamu tunggu di parkiran. Kalau semisal Bagas sudah ada di sana, kamu langsung telepon aku.
nanti bakal aku pecat. Aku mau masuk dulu, mau nelpon pimpinan aku dulu, soalnya kan dia nggak ada yang jemput. Siapa? Siapa Gita? Terima kasih Pak Gita, terima kasih banyak. Tuh kan. Kalau orang seperti itu, aku itu nggak usah untuk ngotorin tangan aku sendiri untuk memecat orang kayak gitu. Iya, aku tahu kamu itu pinter banget. Iya dong. Ya udah deh. Mending kita tunggu aja si Bagas tuh. Kan kita masih punya bahan untuk ngata-ngatain si Bagas tuh. Hah? Aku yakin kalau dia itu sebentar lagi main sama perempuan. Ya udah langsung aja. Kurang ajar banget si Bagas. Dia itu masih belum tahu sekarang dia itu bermusuhan sama siapa. Sama Pak Romi. Maka dari itu, lagian Pak Gita juga bodoh deh. Kenapa dia itu harus nyuruh si Bagas? Nah ini dia. Sini. Pak Romi, sebentar Pak, saya lagi nolongin orang Pak. Bodoh amat. Mana? Tadi kamu kan disuruh oleh Pak Gita. Hah? Oh Pak, nggak mungkin, saya jalan kaki. Saya kecapean Pak. Dan nomor yang ditelepon juga gak aktif Pak. Alasan Jadi aja. akhirnya saya balik Pak. Udah Pak Romi, dia itu alasan aja. Ya saya kan disuruh jalan kaki Bu. Ya tadi juga kamu menawarkan diri buat jalan kaki kan? Terus Ya kalau saya kedatangan kamu ke sini untuk bawa perempuan ini buat Oh, apa? Hah? Ini itu kantor Bagas, bukan tempatnya orang pacaran. Ya? Pak Romi, Maaf, ini ada apa ya? Kamu nggak usah ikut campur ya? gini Pak Romi, kan awalnya saya sama Pak Gita disuruh jemput orang penting itu buat naik mobil. Akhirnya saya mau naik mobil, bawa mobil itu. Harusnya saya bareng sama dia sekarang. Tapi sama Pak Romi saya dilarang buat naik mobil. Katanya mobil itu mau dipakai Pak Romi. Aduh Bagas, kamu tuh harusnya mikir ya. Mobil itu nggak cocok. Aku harus berapa kali harus bilang sama kamu, mobil itu nggak cocok dinaikin oleh kamu. Nanti kalau misal mobil itu dinaikin oleh kamu, aku harus nyuci tuh mobil 7 kali, pakai kembang lagi. Maaf, Itu Bapak ini 7 siapa kali? di sini? Dia karyawan Mbak di sini. Karyawan di kantor ini? Iya kenapa? Emang apa urusannya sama mbaknya ya? Harus kamu tahu ya. Laki-laki kamu ini, pacar kamu ini, cuman staf karyawan biasa di sini, ya. Kamu jangan sampai kemakan omongan orang bejat ini. Pak, Masalahnya Bapak menyampaikan sesuatu itu nggak selayaknya karyawan di sini, Pak. Ya terus kita berdua harus bagaimana omongannya? ya saya tahu Pak Romi, Bu Rosita. Pak Romi sama Bu Rosita bersikap seperti itu karena ingin menyingkirkan saya. Oh, udah peka ternyata. Udah Bagus tahu. dong, bagus. Ya, Kan yang bagaimana? Ya, saya ada tugas dari Pak Gita buat jemput bos, Mbak, yang saya ceritakan tadi. Tapi saya nggak boleh naik mobil. Padahal saya disuruh naik mobil, namanya jemput bos kan. Tapi saya disuruh jalan kaki. Ya, Ceritanya mungkin curhat. bentar lagi saya bakalan dipecat sama Pak Gita. Ya, iya memang. Ya pasti dia ngefitnah. Saya nggak mau bawa mobil. Mas, Mbak, yang nggak pantas buat bawa mobil, kayaknya kalian berdua deh. Lah, Mbak ini Kelihatan dari siapa? tampangnya, dari sikapnya. Kelihatan kan kalau kalian- Mbak ini siapa? Jangan ikut campur masalah di sini ya. Kita Bagas. berdua nggak kenal sama Mbak. Mending kamu usir pacar kamu ini dari kantor ini. Kok diusir? Aku tadi sudah bilang sama kamu kalau aku sebentar lagi bakalan ada meeting, ketemu sama klien penting, bawa mobil itu. Hah? Kenapa pacar kamu ini maki-maki kita berdua? Hah? Emangnya Gak Bang- pantas naik mobil lah. Emangnya Bapak siapa bisa seenaknya nyuruh dia pergi? Hah? Bapak siapa? Saya adalah senior di sini. Senior? Udah, Senior. sekarang begini deh Mbak. Biar saya yang ngurusi soal permasalahan ini. Iya, Mbak ini kan juga masih belum tahu ke mereka berdua jabatannya tinggi di sini Mbak. Gini ya, kamu tadi udah baik banget ngebantu saya. Dan sekarang saya nggak akan ngebiarin kalau kamu ditindas kayak gini sama orang-orang lain. Iya. Lagi pula juga kamu nggak pantas buat takut sama orang-orang seperti mereka. Mau jadi pahlawan kesiangan. Udahlah, kamu udah sakit-sakitan kayak gitu. Hah? Kalau kamu terus maksain ngomong, nanti kamu bisa Pingsan. ninggoy. Ngerti ya? Biasa aja. Saya punya wewenang untuk mencat kalian dari kantor ini. Wewenang. Wewenang apa yang kamu Sudah, punya di kantor ini? Sama perempuan harus lemah lembut. Ya, sorry. Wewenang apa ya Mbak ya? Iya. Kita aja nggak kenal sama Mbaknya. Harusnya kita Ya enggak lah. Begini. Bagas udah sana. Ya nggak percaya kenapa? Emang ada bukti? Buktikan dong, jangan asal ngomong aja. Bu- Bagas, saya nggak ngomong sama kamu. Bisa nggak bentak-bentak nggak sama dia? Ya kenapa? Suka-suka saya. Saya nggak terima siapapun bentak Mas Bagas, oke? Mas Bagas. kamu mau pergi sendiri atau aku bakalan panggil security untuk ngusir kamu dari sini. Hah? Pak Romi. Asal kamu tahu, sebentar lagi pacar kamu ini bakalan dipecat dari kantor ini. Hah? Coba aja. Pak Romi, Mbak ini bukan pacar saya. Saya gak sengaja nemuin Mbak ini pingsan di pinggir jalan. Oh, nemu, perumahan nemu. Kok ada bukan pacar pegangan tangan Iya, kayak gini ya? sampai gandengan tangan lagi. Emangnya nemu di mana? Di warung mana? Emang kalian nggak punya urusan lain selain ngurusin hidupan orang lain?
Hah? Nggak ada. Urusan kita udah selesai. Seharusnya mulai tadi yang ikut campur permasalahan orang lain itu kamu, ya. Lagian kamu nggak kenal kok, malah ngebelain dia. Ya, Hah? memangnya kenapa? Yang mau jadi pahlawan kesiangan itu kamu, ya. Sekarang saya tegaskan kalau Pak Bagas ini nggak pantas untuk takut sama orang-orang seperti kalian berdua. Ya. Pada kenyataannya si Bagas itu takut kepada kita berdua. Ya kita lihat aja nanti. Udah Mbak ini kan nggak tahu siapa mereka. Mereka di sini jabatannya tinggi Mbak. Saya nggak mau masalahnya jadi tambah melebar kemana-mana. Mas, Kalau cuma saya yang dipecat nggak apa-apa Mbak. Keluarga saya butuh makan. Mas percaya sama Keluarga saya. saya pengen tenang juga Mbak. Percaya sama saya, kamu nggak akan dipecat dari sini. Udah nggak apa-apa Mbak. Mas, orang-orang kayak mereka kamu nggak perlu takut. Udah saya bukan takut, saya cuma menghargai aja. Udah, nggak usah drama. Nggak usah drama. Percintaan kalian itu busuk. Kamu udah keterlaluan ngomong kayak gitu. Udah. Pak Romi, Bu Rosita, sebelumnya saya minta maaf Pak. Gak apa-apa kalaupun saya harus dipecat, tapi saya minta tolong Pak, ketika saya udah pergi dari kantor ini, nggak usah ganggu saya lagi Pak. Oh jelas, kamu itu bakalan dipecat dari kantor ini. Dengan tanpa mengotorin tangan aku, kamu itu bakalan dipecat sebentar lagi, ya. Dan kamu harus segera bawa perempuan yang nggak jelas ini dari kantor ini. Nanti kalau semisal ketahuan sama klien-klien kantor ini, reputasi kantor ini bisa jelek cuman gara-gara orang yang nggak jelas kayak kamu. Kalian Maaf berdua. ya, kalian itu udah nggak berhak buat jadi karyawan di kantor ini. Sekarang saya pengen ketemu deh sama Pak Gita. Eh, Pak Gita kemana? kamu itu mempunyai hak apa? Apa kita ya? So kenal Oh. banget. Karena tadi saya yang bilangin ya, kalau saya disuruh sama Pak Gita, Saya tahu Pak Gita siapa dan saya kenal udah juga Mbak, sama. nggak usah bercanda. Nanti Kamu lihat tampang saya bercanda. Saya nggak terima ya kalau kamu Mbak, udah cukup. Udah, kalian Urusannya berdua biar gak cocok panjang. tuh. Oh, Cocok tadi banget. ada pesan dari Pak Gita kalau semisal si Bagas itu datang, jangan suruh masuk ke kantor. Oh, iya. Sebentar lagi dia bakalan aku pecat dengan tidak hormat di parkiran. Kamu gimana sih? Pak, saya Pak Gita. Ini Pak, Bu Sinta, dia yang kerjanya selama ini nggak jelas Pak, nggak bener, nggak beres Pak. Sekarang Bapak itu harus Pak pecat. Gita kenal sama Mbak ini. Saya nyuruh jemput ibu ini sama kami. Dia yang punya kantor ini. Kita. Pak ini. Hah? Ya Oh, Pak, dia itu bercanda dong. dia itu cuman wanita nemu di jalan Pak, katanya Pak Bagas Pak. Dia nemu Pak. Pak Gita, sebelum saya mohon maaf Pak. Jadi awalnya saya dulu tadi mau bawa mobil, katanya mobilnya udah dipakai sama Pak Romi sama Bu Rosita. Akhirnya saya jalan kaki Pak. Terus gak sengaja ketemu sama Mbak ini karena pingsan di jalan dan ditelepon. Saya di jalan sambil nelpon bos yang katanya Pak Gita, tapi handphonenya gak aktif Pak. Saya cuma bantuin Mbak ini karena kasihan dia ada penyakit lambung. Akhirnya dia pingsan di Pak pinggir Gita. jalan. Jadi orang yang disuruh jemput sama aku itu Ibu Sinta ini. Pak Gita. Hah? Pak Gita tahu kan ini hari pertama saya datang ke kantor ini. Pak Gita, Masalahnya saya disuguhkan oleh orang-orang yang nggak beretitude kayak mereka berdua Pak. Saya Mas- mohon maaf Bu. Maksud Pak Gita gimana sih Pak? Kamu kenapa bohong sama aku sih? Pak, Tadi kamu bilang mobil itu mau dipakai Bagas mau jemput pacarnya. iya Pak, tanyain aja sih Rosita Pak. Enggak. Pak, saya kan sudah bilang sama Pak Gita, kalau si Bagas ini bermuka dua, dia itu penjilat Pak. Bisa stop nggak? Bisa. Tanya Pak Gita, mereka berdua jabatannya di sini sebagai apa sih? Dia karya biasa. Bu. Karyawan biasa, udah bisa seenaknya kayak gitu sama orang lain. Keterlaluan ya kalian ya. Saya nggak terima kalau sampai orang yang sudah membantu saya, yang sudah rela menolong saya dan kehilangan pekerjaannya, ditindas seperti ini sama kalian. Oh Bu, tapi dia itu orangnya nggak baik Bu. Mending Nggak Ibu jauh-jauh deh dari dia Yang Bu. nggak baik tuh kalian berdua. Yang harusnya jauh-jauh dari kantor ini kalian berdua juga. Roh, yang ketahuan bohong itu kamu. Pak, saya minta maaf Bu. Ini semua ulahnya Bu Rosita Pak. Bu. Kok bisa saya? Iya, kan kamu yang nggak Kamu suka. Jangan karena kamu melempar batu sembunyi tangan ya. Enggak kok. Kan kamu duluan yang nyuruh. Kalian tuh nggak perlu saling menyalahkan. Di sini kalian berdua sama-sama salah, tahu nggak sih? Iya Bu, kalau Kalian semisal- harusnya sadar dong sama kesalahan kalian sendiri. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Minta maaf, kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Harusnya kamu minta maaf nih sama orang yang udah kamu tindas selama ini. gak usah Bu, mereka nggak salah sama saya Bu. Kamu selama ini udah diperlakukan nggak baik, Pak. Kamu orang baik kok, kamu udah ngebantu saya dan kamu rela kehilangan pekerjaan. Sedangkan mereka bisa cuma apa? Marah-marah sama kamu, nyebar kebohongan agar kamu bisa dipecat dari kantor ini, iya kan? Kamu nggak perlu takut sama orang-orang kayak mereka. Cuman kan mereka butuh kerjaan juga Bu. Iya Bu. Saya butuh Kasihan, kerjaan Bu. sih, Bu. Iya Bu, betul apa sih kata si Bagas Bu? Terus kalian berdua butuh pekerjaan, terus kalian pikir orang lain nggak butuh pekerjaan. Jadi kalian bisa seenaknya gitu ngebohongin. Iya, Enggak Bu, saya nggak bakalan ngulangin lagi kok Bu. Pak Gita, saya nggak mau tahu ya. Saya nggak mau
ada karyawan seperti mereka berdua di kantor ini, Pak. Ya Bu. Dan kalau perlu, Pak Bagas orang yang sudah rela ngebantuin saya dan mau kehilangan pekerjaannya, harusnya dia jabatannya tinggi dong, Pak. Iya Bu, tadi saya sudah sampaikan sama Pak Bagas kalau misal dia kerjanya bagus, saya bakal naikkan jabatan dia Bu. Ya bagus kalau gitu. Dan segera usir nih mereka berdua di kantor. Tapi Bu, bisa dipikirkan lagi nggak Bu? Udah, kalian berdua pergi aja. Bu Sita udah nggak mau mempekerjakan kalian berdua. Nanti surat pemecatannya menyusul. Udah. Misi Pak, pergi. Ingat ya, jangan balik lagi kantor ini. Bu, saya sebelumnya minta maaf Bu, karena saya nggak tahu kalau ternyata orang yang ada di hadapan saya nih pimpinan yang mau saya jemput. Pak Bagas nggak perlu minta maaf, Pak. Pak Bagas nggak salah. Pak Bagas telat gara-gara mereka berdua kan? Gara-gara mereka nggak mau ngasih Pak Bagas mobil untuk jemput saya. Iya, kalau tahu kayak gini, saya juga pasti ngertiin kok. Saya tadi juga sempat mikir bahwa Pak Gita nggak bekerja dengan baik karena nggak hubungin saya dulu. Jadi sekarang karena kamu udah niat baik ngebantuin saya, kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik juga. Tapi saya harap ke depan kamu nggak perlu lagi takut terhadap orang-orang seperti mereka. Ya Bu, saya sebenarnya bukan takut Bu, tapi saya cuma menghargai dia sebagai atasan saya. Saya nggak pernah bikin masalah sebenarnya Pak, di kantor ini Bu. Mau setinggi apapun jabatan orang lain, kalau mereka nggak bisa menghargai kamu, kamu jangan pernah menghargai mereka. Oke? Iya Bu. Ya udah kalau gitu Pak Gita, saya nggak mau ada kejadian seperti ini terulang lagi Pak. Ya Bu. Mungkin Kalau gitu saya masuk dulu. mungkin Pak Gita segera siapkan ruang meeting dulu. Makasih ya Pak Gita. Iya Bu. Untuk Pak Bagas, saya juga perlu ngobrol sama kamu nanti. Ngobrol apa Bu? Mau dipecat lagi saya Bu? Saya nggak mungkin mencat orang seperti kamu. Saya pengen tahu aja alasan kamu rela kehilangan cuma buat bantuin saya itu kenapa? Ya begini Bu, karena saya udah gak kuat kerja di kantor ini baru seminggu, saya udah dihajar habis-habisan sama mereka berdua. Terus yang kedua udah jadi kewajiban saya buat nolong orang yang lagi kesusahan Bu. Biar kesusahan saya Tuhan yang menolongnya Bu. Karena saya tahu ketika saya bersandar kepada sesama manusia, saya hanya menerima rasa kecewa karena gak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi saya harus bersandar sama Tuhan saya Bu, bukan pada sesama manusia. Karena kan kita sebagai manusia juga banyak memiliki kekurangan Bu. Jadi memang udah sepantasnya dan seharusnya saya menolong Ibu. Karena Ibu lagi kesusahan Bu. Kamu tahu nggak? Kalau saya baru pertama kali ketemu sama orang seperti kamu, saya nggak pernah ketemu orang baiknya seperti kamu. Jadi mungkin saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama kamu. Mungkin nanti kita bisa ngobrol. Untuk sekarang kamu bisa ikut saya. Ya Bu. Ya udah. Mari Bu.